Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengalir aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya menggunakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan kuasai hati dan pikiran kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yehezkiel pasal 45. Yehezkiel pasal 45 ayat pertama sampai ayat 25. Persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu, menjala mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25 hasta, 25.000 hasta, dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas itu adalah kudus. Dari tanah itu harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebar 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka, dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus, yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya, harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan di kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari sebagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai batasan timur negeri. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umat. Mereka akan menyerahkan negeri ini kepada kaum Israel menurut suku mereka. Begini firman Tuhan Allah, cukuplah hai raja-raja Israel, jauhkan kekerasan dan aniaya, tetapi lakukan keadilan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatmu dari tanah milikmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bait yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bait mempunyai ukuran yang sama, yang tertera, yang diterah, sehingga satu bat isinya 10 homer, dan satu eva ialah 10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sekal ya 10 sikal, dan 50 sikal ada 1 mina. Itulah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/4 hin eva dari sehomer gandum, dan 1/4 eva dari sehomer jelai. Ayat yang ke-16, seluruh penduduk negeri itu harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan raja yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel.
Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Begini firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambil seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membunuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan perdamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya, karena seluruh penduduk negeri itu. Selama 7 hari raya ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela. Dan untuk penghapus dosa tiap-tiap hari seekor kambing jantan sebagai korban sajian. Ia harus mengolah 1 efat tepung dengan seekor lembu dan 1 efat tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 efat. Pada bulan ke-7 pada tanggal 15 itu, yaitu pada hari raya, ia mengolah seperti selama 7 hari korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak. Di situ lihat bagaimana persembahan khusus bagi kota dan bagian raja dan tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja dan persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Dikatakan dalam firman Tuhan, setiap bangsa Israel mendatang ke Tuhan dia membawa korban. Korban itu harus korban itu tidak bercela. Ya. Korban itu tidak cela. Seekor domba jantan muda, artinya masih muda, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan Allah, pada bulan yang pertama pada tanggal 1 bulan itu ambil seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Jadi korban-korban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan itulah korban yang tidak bercela. Korban yang tidak bercela untuk menyucikan tempat kudus. Korban itu juga pada korban itu yang tidak cacat celah, itulah bukan pada korban Kristus. Sebagaimana dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12, dan ia telah masuk satu kali lagi untuk ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia akan mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan jantan, darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengusap mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati dari perbuatan yang sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Korban-korban yang disembahkan bangsa Israel kepada itulah korban binatang yang tidak cacat celah. Tapi kita punya korban yang paling sempurna, itu adalah Kristus. Hanya satu kali korban yang menyucikan bangsa Israel. Dia mau bawa korban binatang yang tidak cacat. Dia
Kristus adalah domba yang tidak cacat, yang menjadi korban untuk menyucikan, dan kita mengenal korban yang sempurna itu Kristus. Maka kita sebagai umat anak, sebagai umat Tuhan, kita menghargai korban-korban Yesus. Kita menghargai kan korban Kristus. Kalau bangsa Israel tiap hari datang membawa korban, kalau datang kepada Tuhan korban binatang, tetapi kita tidak membawa korban lagi, tapi karena darah Kristus yang sudah berkorban buat kita, maka ketika Tuhan mati, ya, disalib, pintu tirai terbelah dua, ya, korban antara ruang suci dan ruang masing terbelah, robek, sehingga kita sudah datang bisa menghampiri Dia. Lalu itu imam besar setahun sekali hanya membawa hanya setahun sekali mengadakan perdamaian dosanya sendiri, dosa keluarganya, dan mengadakan pengampunan dosa umat Israel. Tetapi Dia anak domba Kristus itu yang membawa darahnya. Maka kita menghargai pengorbanan Dia, menghargai akan pengorbanan Dia, menghargai akan darahnya. Maka apa kita sebagai umat Kristen menghargai akan pengorbanan darah yang suci, bukan kita, tapi menghargai darah yang suci. Kita menjunjung tinggi, dan kalau kita ada, kita bisa semua karena anugerah Tuhan. Pengorbanannya yang dijual-jual dalam hidup kita ini, sehingga kita boleh diselamatkan tanpa membawa darah, bawa binatang, cukup darah Yesus. Junjung tinggi, hargai dengan baik, dan kalau kita ada hari ini, kita bangun dan tubuhnya sehat, semua karena anugerah Tuhan. Hargai anugerah Tuhan dengan baik, dan berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Biarlah kami sebagai anak-anak menghargai akan pengorbanan curug-curugan, dan kami tidak menghina akan darah-Mu, sebagaimana firman Allah pada Ibrani 10 ayat 27. Kami tidak menghina, tapi menghargai, menjunjung tinggi dengan baik. Tuhan, biar kami yang hidup, yang masih diberikan panjang umur, menghargai dan kasih karunia Tuhan yang sedemikian rupa. Dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami percaya, hartanya nafkah, Engkau sudah siapkan segala kebutuhan kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Bagaikan kami tetap dalam lindungan Tuhan di Goshen, umat Tuhan terpelihara, dan kami juga boleh terpelihara oleh karena Engkau. Engkau gembala yang baik yang selalu melindungi kami semua. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas setempat. Berkati kesehatan yang prima, berikan hikmat yang daripada Tuhan adanya, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, dan kami mohon belas kasihan Tuhan, jangan sampai ada gelombang ketiga Tuhan. Biarlah kami bersyukur oleh kami melihat kasih Tuhan melimpah, yang sakit sudah makin berkurang banyak, bahkan yang mati sudah berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap melimpah, kasih-Mu yang besar, dan kami anak-anak-Mu mau taat mau divaksin dengan baik, dan kami boleh menguat, boleh menikmati kasih sayang-Nya dari Tuhan. Dan belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, yang berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.